Karena tiba waktunya kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini dalam kebaktian umum, saya ucapkan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan untuk kita semua yang sudah hadir dan yang mengikuti secara online dan secara tunda. Saya ucapkan selamat beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Kita muliakan nama Tuhan, kita angkat pujian dengan judul Hidup Ini Adalah Kesempatan. Saya undang kita semuanya bangkit berdiri. Sendiri Tuhan, tapi untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Dengan itu penuhi kami dengan firman-Mu Tuhan, sehingga kami membagikan kasih yang Kau ajarkan ke dalam kami Tuhan, dalam kehidupan kami ya Bapa, lewat firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan pada pagi hari ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu ibadah kecil kami ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga berakhirnya ya Bapa. Kiranya Engkau berhadirat di tengah-tengah ibadah ini Tuhan, mengurapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami pulang dengan sukacita dari Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami serahkan juga pelayanan kami ke dalam tangan-Mu, imam-imam yang mengambil bagian dalam pelayanan ini Tuhan. Biarlah kami memberi yang terbaik Tuhan bagi kemuliaan nama-Mu dengan segenap hati kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni dosa pelanggaran kami ya Bapa. Sucikan kami dengan darah-Mu yang kudus. Haleluya Bapa. Dengan segala kuasa kegelapan roh jahat yang tidak senang akan jalannya ibadah ini Tuhan, kami hancurkan dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah roh kemuliaan-Mu melingkupi hati kami dan ruangan ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ke dalam tangan-Mu ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Tuhan, amin. Silakan doa kembali. Kita naikkan pujian selanjutnya, peganglah firman-Nya.
Tuhan, bahwa firman Tuhan tidak akan pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dengan itu peganglah dengan kuat dan teguhkan hati kita untuk bersandar selalu kepada Tuhan kita Yesus, karena Dialah yang berikan kita pertolongan yang pasti dan yang kekal. Kita naikkan pujian selanjutnya, Tak Perlu Kau Ragukan, dari buku 23 Psalm. Sedang kita bangkit berdiri dengan sukacita kita nyanyian. Pujian yang sungguh untuk mengingatkan kita bahwa kuasa pertolongan Tuhan yaitu datang dari firman-Nya yang suci dan murni, yang memberikan kita pertolongan yang pasti. Dengan itu bersandarlah kepada kebenaran firman Tuhan. Kita angkat pujian selanjutnya, Ku Tak Pandang Dari Gereja Mana, dari buku 100 Biru.
kita kasih persaudaraan, bahwa dalam Tuhan semuanya kita sama. Biarlah lewat firman-Nya kita saling mengasihi dan saling menguatkan di tengah-tengah hidup kita. Karena tiba waktunya kita akan menerima berkat firman, kita siapkan hati kita terima firman-Nya sehingga menjadi pertolongan bagi kita di tengah-tengah dunia ini. Kita angkat pujian, Engkaulah perisaiku. perisai perlindungan dari segala mara bahaya. Di dunia ini banyak mara bahaya yang kami hadapi. Firman Allah mengatakan hanya selangkah jaraknya manusia dengan maut. Salah melangkah orang bisa mengalami kematian. Tetapi Engkaulah yang menuntun langkah-langkah kami. Sampai langkah yang terakhir kami menginjak kaki kami di pintu gerbang mutiara di Yerusalem yang baru. Terima kasih Tuhan.
buat kebaikan-Mu yang sudah berjanji bagi kami akan menyertai kami, melindungi kami, memelihara kami sampai pada kesudahan alam. Kami yakin Engkau ada di tengah-tengah kami. Sesuai dengan janji-Mu, 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan Yesus, Engkau ada untuk memberkati kami. Kami siap mendengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, silakan dulu. Salam bahagia dan salam sejahtera bagi kita sekalian yang sudah hadir dalam ibadah umum kedua ya. Pertama tadi di Cimindi jam 7.30, sekarang jam 10.30 ya. Jam 10 tadi. 10.30 ya, puji Tuhan. Bagi saudara yang mengikuti secara online, baik tunda dan langsung, kami ucapkan selamat bergabung. Dan tiba waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan dari kitab Amsal. Pasal 30, ayat 5 sampai 6, dan temanya saya kasih dulu. Tema firman Tuhan yaitu firman Tuhan sebagai perisai perlindungan. Ya, firman Tuhan sebagai perisai perlindungan. Perisai itu biasanya dipakai orang dalam peperangan. Ya, bentuknya biasanya ya bisa bulat ya, dan itu biasanya dipegang dan orang berlindung di balik perisai. Jadi kalau panah-panah datang, maka tentara itu berbalik di balik perisai sehingga dia selamat. Ya, itulah gunanya perisai. Jadi firman Tuhan juga adalah perisai perlindungan kita di tengah pandemi ini, supaya kita jangan sampai kena pandemi. Amin. Nah, kalau perisai firman Tuhan pasti berhasil. Ya, dia melindungi kita ya seperti biji matanya. Mari ya. Amsal 30 ayat 5 mulai sampai 6. Demikian firman Tuhan. Semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Jangan menambahi firman-Nya supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Ya. Kita baca sama-sama ayat 5. Semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Jadi perlindungan kita adalah Allah, tapi lewat firman Tuhan. Jadi firman itu adalah perlindungan yang aman dan sempurna. Ya. Itu sebabnya kita harus tahu firman Tuhan, mengerti firman Tuhan. Dan firman Tuhan tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang. Ya, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang. Harus persis. Allah itu Allah yang persis. Makanya kalau saya khotbah ditunjukkan layaknya bahwa yang saya sampaikan itu adalah dari Alkitab. Ya, dari firman Tuhan. Jadi tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Kalau dikurangi, pohon kehidupan diambil. Dalam arti tidak masuk surga. Kalau ditambah, hukumannya ditambah. Hukumannya ditambah. Hukuman itu ada dari Allah Roh Kudus, ada dari Allah Anak, Allah Bapa. Ya, dari Allah Roh Kudus itu 7 meterai. Dari Allah Anak itu 7 sangkakala. Dari Allah Bapa itu 7 bokor murka Allah. Ditulis mulai pasal Wahyu pasal 6 ya, mengenai meterai, mengenai sangkakala, mengenai bokor murka Allah. Ya, itu akan ditimpakan kepada dunia ini ya. Tapi lebih daripada itu, kalau ditambah firman Tuhan dikurangi, maka hukumannya juga berat. Nah, jadi firman Allah itu persis. Allah itu Allah yang tepat, Allah yang persis. Amin.
Jadi jangan nambahin. Bagaimana kalau surat saudara ditambah-tambahi sama tukang pos? Dibuka, ditambah-tambah. Harusnya saudara nerima 20 juta, dikurangi nolnya 1, jadi berapa itu? Ya kan? Jadi jangan ditambah-tambahin, ya kan? Jadi Allah itu Allah yang persis, Allah yang tepat. Nah, kalau firman Allah itu murni, ya, bisa menjadi tempat perlindungan. Bisa tempat perlindungan, jadi perisai. Jadi ketika kita mendengar firman ini, sebenarnya begitu kita dengar firman Tuhan, kita sebenarnya sedang mendapat perlindungan. Mendapat perlindungan. Kalau Tuhan melindungi tentu sempurna. Ya, sempurna. Ada berapa tadi hukuman Allah akan datang ke dunia ini? Berapa? 7 kali 3. Nanti baca itu Wahyu pasal 6, ya. 7 meterai, 7 sangkakala, 7 bokor murka Allah. Ya, tapi bagi kita gereja Tuhan ada namanya garansi perlindungan. Walau 1000 rebah di sisimu, ya, 10.000 di sebelah kanan, itu tidak menimpamu. Engkau hanya sebagai penonton. Amin, sebagai penonton, ya. Ini pergumulan, ya, pergumulan gembala, ya. Supaya semua jemaat itu merasakan perlindungan Tuhan. Dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi, janji Tuhan adalah penyertaan. Penyertaan. Aku akan menyertai kamu senantiasa. Tiap detik senantiasa sampai pada kesudahan alam. Berarti dunia ini akan berakhir. Ada kesudahannya. Tanda-tandanya ada dalam Alkitab, ya. Ada tanda-tanda akhir zaman. Baca nanti Matius pasal 24, ya. Markus pasal 3. Ya, itu disebut di situ ciri-ciri kedatangan Tuhan kedua kali. Masih banyak lagi tentu tanda-tandanya, tapi dibuat di situ, ya. Nah, tanda-tanda akhir zaman. Ya, salah satunya adalah kalau Injil ini sudah diberitakan di seluruh kolong langit. Ya, kalau Injil sudah didengar oleh semua telinga, percaya atau tidak percaya kepada Tuhan Yesus, pokoknya sudah Nah, yang percaya tidak dihukum. Amin. Nah, akan selamat. Biarlah kita setia kepada Tuhan, percaya, ya. Terutama di tengah masa-masa sulit, sebab masa sukar itu pasti ada dan sudah dibuatkan hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar, masa yang sulit, di mana nanti manusia akan masuk dalam kesulitan, semua dalam kesulitan, ya. Mungkin inilah startnya masa kesulitan ini. Pandemi ini membuat semua serba sulit. Tadinya umpamanya tokonya laris manis, sekarang sepi. Orderannya banyak, sekarang mulai sepi. Ya kan? Yang paling sedih lagi, cicilan belum lunas. Biasanya cicilan rumah, cicilan kendaraan. Ya, nah, cicilan. Masih ada cicilan nih atau udah lunas semua? Hah? Ya, kalau Tuhan izinkan terjadi ini, Tuhan sudah buka jalan. Amin. Tuhan sudah siapkan jalan. Ya, Alkitab mengatakan, Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan jalannya itu hidup. Ya, semua jalan di dunia tidak ada yang hidup. Ya kan? Jalan tol itu nggak hidup kan? Orang yang kendaraannya yang hidup, jalannya mati. Kalau Tuhan Yesus dia jalannya
hidup. Nanti dia mau kita ke surga, tiba-tiba udah sampai ke surga. Sebentar aja. Ya, surga itu nggak bisa dihitung berapa ribu kilometer kecepatan cahaya itu. Ya, bintang aja kalau kita pelajari fisika, berapa kecepatan cahaya baru sampai. Ya, masih di atasnya itu lagi surga, masih di atasnya surga. Nggak bisa dilihat oleh mata, diteropong pun nggak bisa. Ya, itu surga nggak bisa dilihat oleh mata. Tapi apa yang tidak dilihat oleh mata dan belum pernah timbul di hati manusia, itu disediakan oleh Tuhan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Amin. Kita mengasihi Tuhan. Apa tandanya kita mengasihi Tuhan? Yesus berkata, kalau kamu mengasihi aku, kamu dengar firman-Ku dan lakukan. Kalau kita melakukan firman Tuhan, ya, itu nanti iman kita bertambah, berkatnya pun dengan sendirinya bertambah. Amin. Tuhan berkata kepada Abraham, Abraham, negeri ini aku berikan kepadamu. Tapi negeri ini kuberikan dengan syarat jalan. Menurut panjangnya, menurut lebarnya. Jalani menurut panjang. Jalani menurut lebar. Sejauh mana engkau menjalaninya, sejauh itulah menjadi milikmu. Amin. Jadi kalau menurut panjang, menurut lebar, bentuk apa itu? Bentuk apa itu? Salib. Ya, memang melakukan firman itu, ya, pikul salib. Amin. Tapi Yesus berkata salib itu tidak berat. Beban dari dunia yang berat, ya kan? Tidak berat. Ya. Jadi kita ini dengar firman Tuhan, lakukan. Semua mukjizat terjadi ketika ada praktek firman Tuhan. Ketika ada praktek firman Tuhan. Ya, ingat janda yang punya utang, anaknya 2 mau bayar, diminta jadi apa? Pembayar hutang. Ya. Penagih hutang, dan memang hutang harus dibayar. Sorry, hutang harus diapa? Tapi terkadang uangnya tidak ya, saya dulu pernah di situ punya utang tuh. Ya, uang saya di situ dua toko ya. Tahun-tahun 90-an saya. Uang saya 20.000 tak kasih, tapi dia tidak punya kembalian. Saya cuma belanja 300 perak. Ya, tahun 90-an kan 300 perak mah ya. Saya tinggalkan duit di situ. Uang saya tinggal di situ berapa itu? Cuma 300 perak. Tapi kalau saya bawa begini, utang saya cuma 300 perak kan? Ya, kalau saya titipkan, dia utang ke saya berapa? Tuh, tapi kalau saya begini, utang saya paling berapa? Lebih gede siapa utangnya? Ya kan? Nah, saya kembali ke rumah, saya bayar kembali. Bayar kembali, hutang harus ada kemauan, ada jalan. Amin. Ada kemauan, ada jalan. Ya, kita sampai sekarang ada utang ke siapa-siapa pun, malu kita, apalagi hamba Tuhan ada utangnya. Utang warung umpamanya nggak mau lah. Ya, ya kan. Tapi bisa saja terjadi, tapi harus dibayar. Amin. Makanya dulu rumah itu cepat-cepat dilunasi ini, cepat. Akhirnya ada kemauan cepat juga lunas. Cepat lunas. Pokoknya ada kemauan, ada jalan. Amin. Jadi Tuhan itu selalu menepati janjinya. Ya. Jadi Tuhan berkata kepada Abraham, jalani menurut panjangnya, jalani menurut lebarnya. Sejauh mana engkau menjalani, sejauh itulah nanti menjadi milikmu. Begitu kita praktekkan firman, kita lakukan, pasti terjadi mukjizat. Ya, pasti terjadi mukjizat. Pinjam tempayan.
dari tetangga. Jangan terlalu sedikit, dipinjam, ya, pinjam. Nah, cuman punya minyak sedikit dalam buli janda ini. Ya. Tutup pintu. Tutup pintu maksudnya ini artinya berdoa. Kalau engkau berdoa, tutuplah pintumu supaya jangan ada orang melihat engkau sedang berdoa. Tapi Bapamu yang di surga engkau dilihat sedang berdoa. Amin. Ingatlah, solusi dari setiap masalah adalah doa. Ya, semua masalah manusia bisa diselesaikan dengan berdoa. Makanya jangan jemu-jemu berdoa. Kalau berdoa harus merasa diri tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Tuhan Yesus berkata, ya, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, terus. Nah, kemudian siapa di antara kamu? Nah, kalau datang sahabatnya ke rumahnya, jadi umpamanya sahabat saya datang ke rumah saya tidak punya makanan untuk dihidangkan, tidak punya roti, tapi saya punya sahabat. Ya, saya pergi kepada tetangga sahabat saya ketok pintu rumahnya, saya berkata, ya, sahabat, pinjamkan aku 3 ketul roti. Sebab seorang sahabatku singgah dalam perjalanan di rumahku dan aku tidak punya apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Perhatikan, aku tidak punya apa-apa untuk dihidangkan. Walaupun dia berkata, jangan ganggu aku sudah tidur bersama dengan anak istriku. Tapi karena orang itu adalah seorang sahabat dan sikapnya yang tidak mau malu, maka pintu dibuka dan diberikan apa yang diperlukan. Amin. Jadi jadikanlah Tuhan sahabat kita. Ya, jadikan apa? Tuhan sebagai sahabat. Bagaimana syarat jadi sahabat? Kalau kamu melakukan perintah-perintahku, aku tidak menyebut kamu hamba, tapi aku menyebut kamu sebagai sahabat. Amin. Enak bersahabat dengan Tuhan, ya? Enak enggak bersahabat dengan Tuhan? Ya. Setiap waktu. Alkitab mengatakan seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Dan menjadi seorang saudara dalam masa-masa kesukaran. Masa-masa sukar ini kita punya sahabat. Amin. Itulah Tuhan Yesus. Masa-masa sukar ini punya sahabat. Siapa sahabat kita? Tuhan Yesus. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Ini masa enteng, masa sukar nih sekarang. Sukar ya. Dapat uang 5.000 saja susah. Jangankan 1 juta, dapat 5.000. Aduh, 5.000 ini susah. Tapi kenyataan sudah. Ya. Tadinya ramai tokonya jadi sepi. Ya, jadi apa? Sepi. Ya, pengusaha-pengusaha nggak rasain. Mantu saya juga pengusaha, tapi nggak rasain. Nggak rasa kan? Nggak rasa ya? Nah, tapi selalu ada berkat. Ada berkat. Ya. Nah, walaupun kecil-kecilan ada berkat. Ya, begitu. Ya. Nah, pokoknya Tuhan itu pasti tepati janjinya. Amin. Nah, di tengah kesusahan. Lalu dituangkan itu. Minyak itu tidak berhenti sebelum semua bejana-bejana itu penuh. Setelah penuh, barulah berhenti. Tutup pintu. Ya, jangan malas berdoa tutup pintu. Apa artinya? Berdoa. Apabila engkau berdoa, tutuplah pintumu. Ya, supaya jangan ada orang yang melihat engkau sedang berdoa, tapi Bapamu yang di sorga
melihat engkau sedang berdoa. Amin. Jadi Tuhan itu dia lihat ketika kita berdoa. Amin. Dia lihat ketika kita berdoa. Ya, biasanya ibu-ibu kalau dalam kesusahan, kesulitan dengan air mata. Dengan apa? Air mata. Mungkin sudah ke sana kemari, tidak ada yang bisa menolong. Ya, tidak ada yang bisa menolong. Ingatlah seorang perempuan pendarahan. Sudah berapa lama dia pendarahan? 12 tahun. Ya. Angka yang cukup lama. Ya, 12 tahun sampai dihabiskannya semua yang ada padanya. Tapi keadaannya semakin memburuk, bukan semakin baik, tapi semakin parah keadaannya. Dan sudah habis, uang habis, harta habis hanya untuk biaya berobat. Sekarang semakin parah. Ya, pasti kata si perempuan ini, matilah aku. Matilah aku. Semakin parah dan harta sudah habis. Tapi dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Ingat, dari mendengar tadi timbul iman. Dari mendengar timbul iman. Lalu dia punya iman, berkata begini, asal ku jamah saja, ku pegang jubahnya, ujung jubahnya, paling bawah, ujung jubah. Berarti dia merendah. Kalau jubah atas nggak bisa begini, tapi kalau ujung jubah di bawah, ya, ini sampai sana ada ujung jubah. Nah, ujung jubah dipegang. Ya, begitu dia pegang, pendarahan itu berhenti. Dia rasa. Yesus juga merasa. Dia berkata, siapa yang menjamah aku? Sebab aku merasa ada kuasa keluar daripada. Murid-murid berkata, ya kami tidak tahu, ini kan banyak orang. Ya. Tapi perempuan itu datang tersungkur di depan Tuhan Yesus. Dan menceritakan, dialah yang memegang. Dan dia sudah sembuh. Dan Tuhan berkata, perempuan pulanglah. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Amin. Jadi kita pegang itu jubah sekarang itu kebenaran firman Tuhan. Sambil berpegang pada firman kehidupan. Di mana ayatnya itu? Coba dulu dalam Filipi pasal berapa itu? Pasal 2. Ya, coba. Sambil berpegang pada firman kehidupan. Filipi pasal 2 berapa itu? Ya. Filipi pasal yang kedua, ayatnya yang ya. Berapa? Yang punya HP itu gampang kan? Filipi 2 berapa? Hah? Sambil berpegang, ayat yang ke-16 ya. Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Ya, baca sama-sama ayat bagian A saja. Sambil berpegang pada firman kehidupan. Sekali lagi. Sambil berpegang pada firman kehidupan. Jadi ini yang perlu kita pegang. Semua firman Allah adalah murni. Ya, pegang firman Tuhan. Ya, ada dua yang tidak boleh masuk dalam khotbah atau pemberitaan firman Tuhan. Pertama, tidak boleh masuk filsafat. Tidak boleh apa? Filsafat. Saya heran, ada saya lewat begini. Jurusan filsafat kok nanti jadi pendeta. Jurusan apa? Filsafat kok jadi hamba Tuhan. Padahal filsafat dilarang, dipelajari. Bayangkan saudara. Nggak boleh filsafat dipelajari. Apalagi masuk dalam gereja, nggak boleh. Ya, coba di mana ya itu? Ya, tidak boleh masuk filsafat. Ayo, Kolose 2:8.
Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong. Ya, filsafat itu kosong. Terus dan palsu dua, palsu. Filsafat itu apa? Palsu. Pertama, kosong. Kedua, palsu. Terus menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia. Ya, itu menurut roh-roh dunia, bukan dari Roh Kudus, bukan dari surga, tapi roh-roh dunia. Jadi tidak boleh filsafat masuk. Ini tegas nih. Karena itu dari dunia. Alkitab dari surga. Sudah cukuplah Alkitab, ya kan? Jangan tambahi, jangan kurangi. Semua firman Allah adalah murni. Ya, dia menjadi perlindungan, perisai perlindungan. Amin. Nah, jadi kalau sudah punya firman Allah yang murni, sudah punya perisai. Ya. Nah, yang kedua, tidak boleh ditafsirkan. Ya, tidak boleh ditafsirkan, apalagi menurut kehendak sendiri. Dari 2 Petrus 1 ayat 20. Perhatikan. 2 Petrus 1 ayat yang ke-20. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Iya. Tidak boleh tafsirkan. Ya. Makanya ada disebut wahyu. Apa? Wahyu. Wahyu itu ungkapan, pembukaan. Ketika di Pulau Patmos, Yohanes melihat sebuah kitab yang termeterai dengan 7 meterai, ya. Di Pulau Patmos dia melihat, Yohanes melihat sebuah kitab yang termeterai dengan 7 meterai. Maka Yohanes itu menangis. Menangis sampai kitab itu terbuka meterainya. Jadi supaya kitab itu terbuka meterai, dimengerti artinya harus menangis, berdoa. Hamba Tuhan itu gumulannya bukan tidak punya uang. Gak punya uang lalu nangis. Ya, sama dengan dunia. Hamba Tuhan itu menangis bukan karena gak punya uang, tidak punya beras, tidak punya tempat tinggal. Tapi kalau firman Tuhan tertutup gak dimengerti, nah itu celaka itu hamba Tuhan. Supaya jangan terjadi seperti itu. Menangis. Yohanes itu menangis di Pulau Patmos sampai terbuka kitab itu. Jadi kalau terbuka kitab murni dia, itulah perisai perlindungan bagi masa yang sukar. Amin. Nah, jadi kita mendengar firman Tuhan bukan tafsiran, ya. Tidak boleh firman Allah ditafsir, ya. Tapi firman itu dibuka, diwahyukan, ya, diungkap rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad, dari turunan ke turunan. Sekarang zaman akhir dibuka. Daniel menerima wahyu. Tuhan berkata, "Hai Daniel, meteraikan kitab itu sampai akhir zaman. Nanti banyak orang menyelidiki ini." Dan kemudian orang bertambah pengetahuan. Termeterai sejak zaman Daniel dimeterai. Ya, maka Yohanes di Pulau Patmos menangis. Akhirnya terbuka, disebut wahyu. Wahyu itu artinya ungkapan, pembukaan, sudah diwahyukan. Ya, kitab yang termeterai dari abad ke abad, dari turunan ke turunan. Tadinya termeterai, sekarang dibuka. Nah, kalau sudah firman Allah dibuka dengan sendirinya, pintu-pintu pun akan terbuka. Amin. Amin. Kalau firman Allah sudah dibuka, pintu berkat pun, pintu yang kita harapkan tadinya, ya, yang kita tadinya tertutup akan jadi terbuka. Amin. Ya, bagaimana selama ini banyak pintu tertutup? Pada tertutup. Aduh, tertutup. Rapat-rapat pakai kunci apa ini? Kunci Inggris, kunci apa? Yang bisa membuka itu firman Allah. Kalau firman Allah sudah dibuka, pintu pun akan terbuka. Jadi begitu, ya. Jadi
Kalau firman Allah sudah dipercayakan, ya, apalagi soal makan, minum, pakai, terlalu kecil lah itu. Ya, soal makan, minum, pakaian, tempat tinggal terlalu kecil itu. Nah, terlalu kecil. Kalau sudah kita dapat firman Allah yang kekal, apalagi soal makan, minum, pakaian. Ya, itu dicari oleh bangsa-bangsa tidak mengenal Allah. Tapi Tuhan berkata, janganlah kamu khawatir mengenai makanan, minuman, pakaian. Ya, asal percaya saja. Ya, nanti kita akan dipelihara. Ya, dipelihara. Ya. Nah, sudah. Ya. Jadi yang terutama itu firman Allah. Yang terutama apa? Firman Allah. Alkitab mengatakan pada mulanya adalah firman Allah. Pada mulanya. Firman itu bisa mencipta dari yang tidak ada menjadi ada. Ya. Kalau Allah berfirman semua ada, kalau dia memberi perintah semua jadi. Pasti, cuma kita percaya saja, Ya. Apalagi guru-guru saya itu, waduh, kalau kita minta, waduh, umpamanya minta sumbangan ke sana kemari, wah, kita dipermalukan. Apa-apaan kamu minta sumbangan kamu? Itu firman itu lebih daripada apa itu? Ayo percayakan ya sama firman Tuhan. Juga dilatih ya. Guru saya itu streng sekali, tidak boleh minta. Tidak boleh utang. Hebat sekali nih guru. Dia pernah kedatangan tamu dulu. Guru saya kedatangan tamu hamba Tuhan. Datang. Ya. Kemudian dia tidak punya apa-apa. Hanya daun ubi dihidangkan. Ke tamunya hamba Tuhan. Ya. Tapi Tuhan pelihara, akhirnya Tuhan berkati. Hanya pegang gereja besar. Kalau di Surabaya itu Jalan Johor nomor 47, Jalan Lema Putra nomor 18, dua gereja besar dilayani sama beliau. Ya. Jadi ada contoh-contoh. Amin. Asal percaya saja. Jadi tidak perlu kita khawatir, tidak perlu takut mengenai apa yang dimakan, diminum, dipakai. Ya. Kalau kita dengar firman lalu percaya, nah itu sebenarnya sudah terbuka pintu. Amin. Iman sebesar biji sesawi bisa memindahkan gunung yang besar. Di mana ini? Coba dulu. Ya, dalam Markus pasal 9 ya, kalau nggak salah ya. Coba. Iman sebesar biji sesawi bisa memindahkan gunung yang besar. Ya. Ayo, sudah ketemu? Ayo. Ayo. Ada beberapa ayat itu. Udah ketemu? Yang punya pindahkan gunung, iman. Ya, gampang itu di HP itu cari. Matius 17 ada. Ya, di Markus ada juga ya. Ya, Matius 17. Perhatikan. Ayat berapa itu? 20. Ayat 20. Perhatikan. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab kurang apa? Kurang apa? Kurang percaya. Makanya susah. Karena kurang percaya. Masa saudara tidak percaya kepada Tuhan? Begitu baiknya Tuhan itu. Ya kan? Begitu ramahnya Tuhan itu. Begitu besarnya kasihnya kepada kita. Anaknya saja sudah diberi kepada kita. Anaknya yang tunggal, maka bersama dengan anak itu pasti diberikan segala sesuatu. Contoh saja, kalau orang memberi kepada saudara umpamanya mobil seharga katakanlah 200 juta lah. Kalau saudara minta bensin dikasih nggak kira-kira? Hah? Ya, dikasih nggak? Pasti dikasih lah. Bensin paling berapa sih? Ya, 100.000 paling. Harga 200 juta aja dikasih. Ya. Anaknya saja sudah diberi pencipta langit dan bumi. Ya kan? Masa soal makan, soal minum, soal pakaian tidak diberi pada saudara. Hidup kekal saja sudah dikasih. Makanya jangan khawatir mengenai hidupmu. Amin. Ya, terus perhatikan. Saya ulangi, ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya.
Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu. Amin. Imannya sebesar apa? Kelihatan itu kalau jatuh di sini. Kita cari sampai besok belum tentu ketemu. Kalau jatuh sebutin. Ya kan? Kecil ya, biji sawi itu kecil sekali. Ya. Iman sebesar biji sesawi bisa membedakan apa? Gunung yang besar. Ayo, miliki iman. Orang benar hidup dari percaya, dari iman. Makanya nanti zaman akhir adalah di mana orang kehilangan percaya. Yesus berkata, kalau anak manusia datang kembali, adakah dia menemukan iman di bumi? Yang dicari Tuhan apa? Iman. Nanti banyak orang gugur imannya. Gugur imannya. Ya, Petrus saja sudah hampir apa? Gugur. Tuhan berkata, Simon, Simon, lihatlah iblis menampi engkau. Tapi aku berdoa supaya imanmu jangan gugur. Banyak nanti gugur iman. Tapi Tuhan Yesus sebagai imam besar, di sana dia berdoa untuk kita. Amin. Tugasnya Tuhan Yesus di sorga adalah sebagai imam besar. Untuk apa? Berdoa untuk kepentingan kita. Kepada siapa? Kepada Bapa. Itu tugasnya imam besar. Dulu imam besarnya Harun. Ya. Harun. Yesus bukan keturunan Harun, bukan. Tapi dia ada dari suku Yehuda. Ya, kalau suku Yehuda tidak ada menjadi imam. Supaya apa? Supaya imamat yang kita terima dari Tuhan Yesus bukan berdasarkan peraturan manusia. Amin. Tapi berdasarkan sesuatu yang tidak berakhir, tidak berlalu. Maka disebut Yesus menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek. Peraturan apa? Melkisedek. Siapa sih Melkisedek itu? Melkisedek itu adalah anak Allah. Imam Allah yang maha tinggi. Kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semua. Alkitab mengatakan, camkanlah betapa besarnya orang itu. Abraham, bapak orang percaya, memberikan 1/10 kepada siapa? Melkisedek. Camkan betapa besarnya orang itu. Ya, Melkisedek itu imam besar. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Dia tidak beribu, dia tidak berbapak, tidak bersilsilah. Kan? Melkisedek kan tidak beribu, tidak berbapak, tidak bersilsilah. Yesus juga begitu. Ya, itu hanya peraturan manusia saja. Yusuf, ayahnya Maria. Ya, tapi sebenarnya Yesus itu tidak beribu, tidak berbapak secara manusia. Ya, dia adalah Allah yang menjadi manusia. Jadi kita punya imam besar yang turut merasakan kelemahan kita. Ya, ada kelemahan? Ada. Banyak kelemahan. Ya, dia tanggung kelemahan kita. Dia pikul kelemahan kita supaya kita bisa mengatasi semua keadaan ketika kita lemah. Dialah yang memikul dosa kita, menanggung kelemahan kita. Jadi yang dipikul Tuhan Yesus apa? Dosa dan kelemahan kita ditanggung. Ya, kalau kita tidak ditanggung dosa kita, kelemahan kita, ya kita semua nggak bisa masuk surga. Karena kita penuh dengan dosa, dengan kelemahan. Tapi dosa itulah yang dia pikul. Dan kelemahan kita dia tanggung. Kalau saudara merasa lemah, ya Tuhan, saya tidak mampu Tuhan. Saya lemah. Saya lemah. Justru saat kita lemah, disitulah kita kuat. Amin. Ayat terakhir, ketika aku lemah, di situ aku kuat. Di mana ayatnya itu? Ya coba cari, ketika aku lemah, di situ aku kuat. Di HP itu coba. Di mana?
2 Korintus berapa? Paulus 12 ya, 2 Korintus 12 ayat 10. Perhatikan ya. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan. Ya, kata Paulus, aku rela mau dalam kelemah. Terus Di dalam siksaan. mau tersiksa. Paulus itu keluar masuk penjara sudah biasa dia. Aku lebih sering tinggal di dalam penjara, kata Paulus. Lebih banyak hari-harinya di penjara, tapi bukan sebagai penipu, bukan sebagai penjara, tapi karena beritain Injil. Makanya ada namanya kitab Filemon. Kitab Filemon itu 1 pasal. Tapi itulah pertemuan Filemon dengan Paulus di dalam penjara. Akhirnya Filemon, artinya Filemon itu sangat berguna, sangat bermanfaat. Apa artinya Filemon? Dulu dia tidak berguna, tapi sekarang jadi berguna. Ya, itu tulisan Paulus. Ya, bahwa tadinya hidupnya tidak berguna jadi berguna. Onesimus ya, maksudnya Onesimus. Onesimus di isinya mengenai Onesimus ya. Surat Paulus kepada Filemon mengenai Filemon yang ku dapat di dalam penjara. Ya, dulu dia tidak berguna bagimu, sekarang jadi berguna. Jadi itu manfaatnya Injil, mengubah hidup yang tidak berguna jadi berguna. Nanti saudara jadi berguna semua. Amin. Nah, bergunalah. Ya, terus perhatikan, udah. Teruskan. Aku suka tadi dalam ketika aku lemah, aku buat satu. Ya. Ya. Di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Amin. Ketika lemah menjadi apa? Kuat. Hebat ya. Kapan kita menjadi kuat? Ketika kita lemah. Ya. Kuasa Tuhan tuh turun. Ya. Kuasa Tuhan turun. Makanya Paulus itu kalau di penjara, masukin dia di penjara. Begitu dia di penjara berdoa, jebol penjaranya. Yang rugi siapa? Coba. Jebol apa? Penjaranya. Iya kan? Masuk penjara dia kan? Dengan siapa? Silas kan? Dimasukkan dalam penjara, dipasung, kaki tangan dipasung. Tapi waktu malam berdoa kepada Allah. Semua orang penjara mendengar. Akhirnya penjaranya, gempa bumi terjadi, penjaranya terbuka. Ya, kemudian begitu orang-orang tahanannya, orang penjara dilepas, ya, wah kalau peraturannya kalau ada yang lepas, napinya itu, penjaganya itu bisa dihukum mati ya. Taruhannya udah digaji, lu nggak bisa jaga. Ya, makanya penjaga penjara itu ambil pedang, mau bunuh diri. Tapi Paulus berkata, jangan celakakan dirimu. Amin. Jangan apa? Jangan celakakan dirimu. Sekali lagi, jangan celakakan dirimu. Kasih tahu sebelahmu itu. Jangan celakakan dirimu. Iya kan, jangan celakakan dirimu. Apa yang aku perbuat supaya aku selamat? Apa kata Paulus? Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, engkau akan selamat. Engkau dan seisi rumahmu. Amin. Jadi percaya pada Tuhan Yesus membawa dampak selamat kita, selamat seisi keluarga. Seperti Nuh, selamat semua masuk dalam bahtera. Semua dihukum kecuali Nuh sekeluarga. Bawalah keluargamu. Ya, supaya semua selamat masuk surga. Enak kalau semua kan masuk surga? Enak ya berpandang-pandang, masuk surga kita semua. Tapi kalau di neraka, aduh kita semua, aduh, kita di sini semua, aduh celaka. Ya.
enak kalau semua masuk surga. Mari kita menatap pada Tuhan. Elizabeth. Ku takut Allah menjagaku, tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Amin. Tak usah ku susah, Roh Kudus berku, tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Elsa Allah Maha Kuasa, Dia besar, Dia besar, Al-Shaddai mulia, Allah Maha Kuasa, berkatnya berlimpah saja. Semua tundukkan kepala. Tuhan itu ada di tengah-tengah kita. 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus, Dia ada. Dia ada di tengah-tengah kita. Dia tahu kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, kesukaran-kesukaran, tantangan yang kita hadapi. Dia tahu keadaan ekonomi kita. Dia Maha tahu. Dan Dia siap menolong kita. Dia berkata, mari padaku semua orang yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi engkau kelegaan sentosa. Mintalah, maka kepadamu akan diberi. Carilah, kamu akan mendapat. Ketuk bagimu, pintu dibuka. Tuhan itu tidak pernah menolak anak-anaknya yang datang padanya. Mari, yang mau didoakan, mau datang pada Tuhan, boleh. Yang mau didoakan, angkatlah tangan kananmu di mana engkau berada. Tangan kirimu taruh pada dadamu. Tangan kananmu angkat, tangan kirimu taruh pada dadamu. Tuhan itu murah hati. Dia berkata, mintalah, akan diberi padamu. Bapamu di sorga itu murah hati. Bapa kita murah hati, buas dalam hal memberi.
Minta maka kepadamu akan diberi. Minta kepadamu akan diberi. Hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang hadir. Begitu banyak pergumulan kami, kebutuhan kami Tuhan. Padamu-lah kami datang, padamu kami datang Tuhan. Dengarlah doa permohonan kami. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Ulurkan tangan-Mu Tuhan. Penuhi kebutuhan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan menjawab doamu. Tuhan menjawab kebutuhanmu. Tuhan memberi kepadamu seturut kebutuhanmu dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan menjawab doamu. Tuhan yang baik itu, Tuhan yang ramah dan lemah lembut akan memberkati engkau. Terima kasih. Kalau sakit, raba penyakit. Raba penyakitmu dengan tangan kiri, tangan kananmu angkat. Bagi yang sakit Tuhan, hamba berdoa, ulurkan tanganmu, disampaikannya firman-Nya, disembuhkannya penyakit mereka dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan menyembuhkan penyakitmu di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Allah yang disampaikan adalah obat yang paling mujarab. Bilur-bilur Tuhan menyembuhkan engkau. Doa-doa menjawab doamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau diberkati oleh Tuhan. Doamu didengar oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terpujilah namamu. Kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita jalankan sekali persembahan ya. Ini masih dipakai untuk baksos semuanya. Kita nyanyikan nyanyian Mengikut Yesus keputusan. Ya.
Tuhan Yesus selamanya sampai ke sorga nanti. Ya, terima kasih buat kehadiran saudara. Terima kasih juga buat persembahan saudara. Ya, ini laporan keuangan ditampilkan. Udah selesai? Masih ada? Oh ya. Udah? Ya. Ya, terima kasih buat laporan keuangan, terima kasih buat persembahan saudara. Ya, Tuhan akan memberkati. Selasa kita ada dua puasa ya. Nah, mulai jam 7:30 Senin sampai jam 7:30 hari Selasa. Ya, yang kuat silakan, kalau nggak kuat jangan dipaksa. Ya, pokok doa puasa kita pertumbuhan iman kita, ya, dan juga pergumulan saudara pribadi. Dan supaya firman Allah juga dibuka rahasianya, dan supaya makin banyak jiwa yang selamat. Ya, Rabu pendalaman Alkitab di Cimidi, kitab Wahyu pasal 6. Kemudian hari Sabtu ibadah online remaja muda. Minggu kita kembali jam 10.30 ya di sini. Ya, itu saya kira kita tutup dalam doa. Kita doakan mereka yang kurang sehat ya, supaya Tuhan sembuhkan. Haleluya. Kami berdoa Tuhan buat beberapa orang yang sakit. Bapak Napi Tupulu, Tuhan tolong dalam masa tuanya. Opu Kembar juga Tuhan tolong. Supaya mereka mendapat kesembuhan dari Tuhan. Bahkan anak-anak-Mu yang lain yang tidak sempat disebut, Tuhan tolong apapun penyakit mereka. Tuhan Maha tahu, lebih tahu juga Ibu Gembala kakinya yang kurang sehat. Kami berdoa ibadah berguna dalam segala hal. Semua bisa menjadi sembuh oleh sebab firman Allah, oleh bilur-bilur Tuhan, oleh doa kami semua. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyembuhkan engkau, menguatkan engkau, memberkati engkau. Jadilah engkau sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat doa-doa yang kau dengarkan. Berkati pekerjaan dan usaha anak-anak-Mu minggu ini. Yang belum punya pekerjaan usaha, Tuhan berkati, bukakan jalan bagi mereka. Kami tahu Engkaulah sumber segala berkat dan pekerjaan. Terima kasih Tuhan. Berkatilah semua bangsa negara kami, pemimpin kami, Pak Joko Widodo, Pak Maruf Amin, Gubernur Jawa Barat, Pak Ridwan Kamil dengan Pak UU, begitu juga Bupati Bandung Barat, Tuhan berkati. Begitu juga Pak Muspika, Pak Kepala Desa, Tuhan berkati. RW, RT di mana kami berbakti, berkati. Terima kasih. Biarlah minggu ini Tuhan memberkati pekerjaanmu, memberkati usahamu. Tuhan menyinari wajahnya, menyertai engkau. Mulai saat ini, Maranatha, Yesus datang kembali di awan-awan permai. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati engkau. Haleluya. Amin. Selamat siang, selamat pulang. Tuhan Yesus beserta. Selamat berhari.